Kenalin, nama aku Irma. Di video kali ini, videonya agak sedikit berbeda. Minggu kemarin, tanggal 20 Juni, aku sama teman-teman aku habis ke Lubang Buaya. Sedikit cerita, aku nggak terlalu banyak videoin aku di jalan kayak gimana. Tiba-tiba pas berangkat itu hujan. Panas, jadi kayak lepas jas hujan, pakai lagi, lepas jas hujan, pakai lagi, lepas jas hujan, pakai lagi. Nah, untuk tiket masuk ke Lubang Buaya itu kena 15.000 untuk tiket masuk. Pas di gerbangnya itu loh, di tubuhnya itu. Nah, tapi kita parkir juga beda lagi guys. Kalau nggak salah kena 3.000. Hai, jadi kita udah sampai. Cuma kehujanan guys. Ulan. Karena kita datangnya terlalu sore, ada beberapa museum yang udah ditutup. Sebelumnya aku akan menjelaskan sejarah Museum Lubang Buaya. Nah, Museum Lubang Buaya atau yang disebut dengan Museum Monumen Pancasila Sakti merupakan museum untuk mengenang peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Jadi, Lubang Buaya ini tuh menjadi tempat saksi bisu peristiwa G30 SPKI ini dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 1 Oktober 1973. Peresmian tersebut bertepatan dengan hari peringatan kesaktian Pancasila pertama kali mengunjungi Sumur Maut gitu. Tempat ini dulunya tuh merupakan lokasi dibuangan jenazah 7 jenderal dan perwira korban PKI. 7 jenderal tersebut dibuang ke dalam sebuah sumur berdiri oleh pasukan G30 SPKI sebagai tempat menawan dan menyiksa para jenderal sebelum akhirnya dibunuh hingga dimasukkan ke dalam sumur. Kalau selanjutnya aku berjalan menuju Monumen Pancasila, itu tuh terdapat rumah kecil yang dikenal dengan nama Rumah Penyiksaan. Dan kemudian bener-bener aku tuh di Lubang Buaya nggak ngerasain nggak ada hujan. Aku pakai jaket, aku taruh di atas kepala. Dan di saat ingin menuju lokasi dapur, cuaca tuh masih sangat tidak mendukung deh pokoknya ya. Sambil lihat-lihat, sambil belajar juga, sambil baca-baca, itu sambil kena hujan juga. Kurang persiapan sih, kurang persiapan yang satu yaitu nggak bawa payung. Jadi, rumah dapur umum merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Rumah ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota Pagusan pasukan pemberontak G30 SPKI. Awalnya rumah ini adalah rumah pribadi milik Ibu Amroh yang kemudian digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan konsumsi bagi para gerombolan PKI. Selain rumah penyiksaan, terdapat rumah pos komando. Awalnya adalah penduduk lokal di RW 2 Lubang Buaya bernama Haji Sueb pada saat peristiwa 30 SPKI tahun 1965. Rumah ini dipergunakan oleh pimpinan gerakan G30S yaitu Letkol untuk dipakai sebagai pos komando dalam rangka mempersiapkan gerakan penculikan terhadap para jenderal perwira TNI. Maka sebagai bukti sejarah bagi generasi muda, rumah ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Di dalam rumah ini masih tersimpan sejumlah benda-benda bersejarah antara lain lampu Petromax, mesin jahit, lemari kaca, dan lain-lain. Setelah aku mengunjungi dapur umum dan rumah komandan, aku langsung menuju ke Museum Paseban. Museum Paseban itu terdapat diorama tentang peristiwa G30 SPKI, mulai dari rapat persiapan pemberontakan, penculikan para jenderal, dan tertembaknya adik Irma Suryani Nasution. Melihat sekitar di luar Museum Paseban tuh terlihat sepi guys, karena ya balik lagi ya cuacanya hujan dan sore, dan Lubang Buaya itu tutup jam 4 dan kita datang mau jam 4.
Di saat memasuki Museum Paseban, yang pertama kali aku lihat itu adalah nama-nama 10 pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI. Yang pertama, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Dua, ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Anumerta Kalatamso Darmo Kusumo. 4, ada Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono. 5, ada Letnan Jenderal TNI Anumerta Suprapto. 6, ada Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman S. Parman. 7, ada Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. 8, ada Kolonel Infanteri Anumerta R. Sugiono. Yang ke-9, ada Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswit Tugun, merupakan salah satunya perwira selain TNI yang menjadi korban keganasan PKI. Ke-10, ada Kapten Anumerta Piritadian, merupakan satu-satunya pahlawan revolusi yang tidak punya pangkat jenderal namun keberanian sungguh luar biasa. Patut kita contoh. Itu tadi para TNI serta anggota polisi pahlawan revolusi yang telah menjadi korban G30 SPKI. Semoga nyawa mereka untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini tidak sia-sia. Pak, kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Mengheningkan cipta dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Singkat sumur maut, diorama yang memperlihatkan peristiwa ketika jenazah para perwira angkatan darat sedang dimasukkan ke dalam sumur maut di lubang buaya pada tanggal 1 Oktober 1965. Di sumur yang berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter itu, jenazah dimasukkan dengan posisi kepala berada di bawah. Oh my god. Pahlawan revolusi Indonesia yang diculik dan dibunuh dalam G30 SPKI. Pendapat Jenderal Ahmad Yani. Menurut pemandu Museum Jenderal Ahmad Yani, Sersan Mayor Wawan Sutrisno mengungkapkan bahwa pasukan yang datang menyergap masuk melalui pintu belakang dan membunuh sang jenderal saat itu juga. Sementara kedua, ada Majen R. Suprapto. Majen R. Suprapto didatangi oleh rombongan penculik yang menghampiri rumahnya pada pukul 4:30 pagi. Pasukan itu mengatakan bahwa Suprapto diminta menemui Soekarno saat itu juga. Sebagai prajurit yang patuh pada pimpinan tertingginya, Suprapto langsung mengiyakan. Rupanya jenderal asal Purwokerto Jawa Tengah ini dibawa ke lubang buaya dan dianiaya dalam keadaan terikat. 3, yaitu Majen MT Haryono berondong peluru di kediamannya saat mencoba melawan rombongan yang datang dan menculiknya. Sayangnya jumlah lawan terlalu besar dan banyak peluru yang akhirnya bersarang di tubuh Haryono. Akhirnya dirinya ambruk dan diseret naik ke atas truk rombongan penculik. Diduga pada saat itu Haryono sudah dalam kondisi tidak bernyawa. 4, yaitu Majen S. Parman. Parman disergap pada tanggal 1 Oktober 1965 sekiranya pukul 4 pagi, tidak menyadari kedatangan rombongan penculik karena menggunakan seragam Cakrabirawa. Laki-laki bernama lengkap Siswondo Parman ini pun dibawa pergi dan diculik. Yaitu Brigjen DI Panjaitan. DI Panjaitan diculik pada tanggal 1 Oktober 1965 waktu subuh. Pasukan berseragam yang datang dengan menggunakan 2 buah truk langsung mengepung rumah Panjaitan dari segala penjuru arah, tapi dirinya mengira pasukan itu ditugasi untuk menjemput dirinya agar bertemu dengan Soekarno. Penculikan Sutoyo terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi. Rombongan datang ke rumah Sutoyo dan mengamankan lokasi di sekitar jalan rumahnya, dan orang dilarang melintas serta hansip yang berjaga dibuat tidak berdaya. Kemudian yang ke-7, Letu Pierre Andreas Tendean adalah keturunan Prancis yang sebenarnya bukan sasaran penculik, akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 1965 dirinya tengah berada di rumah Jenderal A.H. Nasution, atasannya yang merupakan target sesungguhnya. Saat rombongan penculik itu datang dan bertanya kepada Tendean apakah dirinya adalah A.H. Nasution, tanpa ragu Tendean menjawab bahwa dialah Jenderal Nasution, meskipun dirinya tahu apa resikonya. Tindakan itu dilakukan agar sang jenderal bisa selamat. Lagi karena cuacanya yang sangat tidak mendukung, benar-benar tidak mendukung, tidak bisa mengunjungi tempat lain, dan dikarenakan waktu sudah menunjukkan malam. Nah,
Kesimpulannya, yang bisa kita dapat dalam mengunjungi monumen bersejarah ini adalah belajar sejarah itu tidak boleh hanya mengetahui tanggal, bulan, dan tahun. Namun, ada banyak manfaat berharga yang harus dieksplorasi supaya esensi dan makna dari seluruh peristiwa sejarah bisa diresapi dan diambil hikmahnya. Ingat, masa depan Indonesia ditentukan oleh pemahaman generasi muda tentang sejarah bangsanya, supaya bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan meniru banyak kebaikan yang sudah terjadi. Aku akhiri saja video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menambah wawasan, mengedukasi untuk kalian semua yang belum pernah ke lubang buaya. Lewat video ini kalian tahu apa sih yang ada di dalam lubang buaya. See you di video aku selanjutnya. Thank you, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kok gini sih? Gini. Bye-bye. Thank you ya.